Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan Bu Neneng ya. Untuk pembelajaran Al-Islam pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi Asmaul Husna yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu kemarin tentang Al-Ahad, As-Somad, dan Al-Muqtadir. Apa itu Al-Ahad? Coba Bu Neneng sedikit review ya. Al-Ahad itu artinya adalah Allah Maha Esa. Kemudian apakah arti As-Somad? As-Somad artinya Allah Maha tempat bergantung. Apa arti Al-Muqtadir? Al-Muqtadir adalah Allah Maha berkuasa atau Allah Maha menentukan. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah Al-Muqaddim, yaitu Allah Maha mendahulukan. Dalam Asmaul Husna ada nama Allah yaitu Al-Muqaddim yang artinya Allah Maha mendahulukan atas sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mempercepat dan mendahulukan sesuatu daripada sesuatu lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dulu, kemudian baru gunung dan manusia. Apa jadinya kalau Allah menciptakan manusia terlebih dahulu? Manusia akan tempat tinggalnya di mana kalau Allah tidak menciptakan bumi, langit, dan beserta isi-isinya? Maka dari itu Allah disebut Al-Muqaddim, yaitu Maha mendahulukan. Misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari kita, kakak didahulukan lahir daripada adik-adiknya. Ya, kalian tentu ada yang mempunyai adik kan? Ada yang mempunyai kakak. Ya, Allah Maha menciptakan, Maha mendahulukan penciptaan kalian, penciptaan manusia. Kamu jadinya didahulukan dulu sebelum adik kamu. Kamu diciptakan lebih dahulu daripada adik-adik kamu, atau kamu diciptakan sesudah kakak kamu. Ya. Kemudian Allah juga Maha mendahulukan atau memajukan azab pada orang yang durhaka. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan azab kepada kaum Nabi Nuh sebelum kaum Samud. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di kelas nih, kamu dengan temanmu yang mulai belajar dalam waktu yang sama, guru yang ngajar sama, materi pun sama, makannya pun sama, makan nasi juga maksudnya. Tetapi ternyata tiap siswa berbeda-beda dalam hal memahami materi. Ada yang cepat memahami materi, ketika dia ulangan nilainya bagus. Ada yang lambat dalam memahami materi, ketika ulangan dia sedang-sedang saja, bahkan ada yang tidak mengerti sama sekali. Ada yang cepat paham, ada pula yang lambat. Itu membuktikan bahwa Allah Maha
mendahulukan. Al-Muqaddim. Selanjutnya adalah Al-Baqi, yaitu artinya Allah Maha Kekal. Asmaul Husna Al-Baqi bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kekal. Allah tidak berakhir dengan tidak ada atau kematian. Maksudnya Allah itu selama-lamanya hidup, tidak akan pernah mati. Walaupun semua ciptaannya itu mati, tinggallah Allah yang berkuasa, tinggallah Allah yang Maha Kekal. Allah itu akan ada selama-lamanya. Sedangkan alam jagat raya ini beserta isinya dan semua makhluknya, semua ciptaannya akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Karena semua makhluknya atau ciptaannya bersifat fana, yaitu akan rusak, binasa atau musnah. Pernah lihat orang yang meninggalkan? Itu artinya manusia itu pasti akan mati. Manusia itu mempunyai sifat, makhluk itu mempunyai sifat fana atau rusak atau binasa atau musnah. Tidak terkecuali manusia. Kalian juga pernah melihat sesuatu barang yang tadinya bagus jadi jelek. Binatang yang tadinya hidup mati. Pohon-pohonan yang tadinya tumbuh subur ada yang mati. Bangunan yang tadinya roboh akan mati, yang bangunan yang tadinya kokoh bisa roboh. Nah, ketika kiamat tiba, matahari yang panas, matahari yang tadinya menyinari kita ketika kita di dunia, yang Nabi Ibrahim pun mengira bahwa matahari itu adalah Tuhannya, tetapi ketika malam tiba matahari itu tidak ada, Nabi Ibrahim berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan itu tidak ada. Maka dia beranggap bahwa matahari itu bukan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah, tidak bisa mati, tidak bisa musnah. Kemudian gunung yang berdiri kokoh pun akan hancur. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati dan musnah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kekal. Tidak ada yang mampu membinasakan dan menghancurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berakhir wujud, tidak terputus kekekalannya. Bahkan malaikat Israel pun yang bertugas mencabut nyawa akan mati juga dia. Akan nanti setelah datangnya hari kiamat, semua makhluk-makhluk ciptaan Allah itu akan binasa. Malaikat Israfil juga akan binasa. Kalian tahu malaikat Israfil? Malaikat peniup sangkakala. Ketika sangkakala yang pertama dibunyikan, maka bumi semuanya, langit dan isinya itu akan hancur. Kemudian yang kedua, semua akan binasa tanpa terkecuali. Malaikat Israfil pun akan mati juga. Nah, itu makanya yang ada hanya Allah. Makanya Allah itu disebut namanya adalah Al-Baqi, Allah Maha Kekal.
Ya, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan tentang al-muqaddim dan al-baqi. Untuk tugas selanjutnya adalah kalian kerjakan halaman 27. Tugas individu, membuat tabel berisi 5 asmaul husna. Salin dan lengkapi tabel berikut. Tabel asmaul husna, lafaz Arab, lafaz Latin, dan artinya. Yang sudah dipelajari ya, dari mulai al-ahad, as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim, dan al-baqi. Kalian tulis Arabnya dan juga Latinnya, kemudian artinya. Dan satu lagi, tugas individu ya, ini karena kalian sekarang sedang belajar di rumah, jadi tidak mungkin ya tugas kelompok. Tugas individu saja membuat kaligrafi atau membuat poster satu asmaul husna. Kalian boleh pilih apakah al-muqtadir, al-ahad, al-qadim, al-muqaddim, al-baqi. Membuat kaligrafi dengan bahan-bahan kacang-kacangan. Bisa menggunakan kacang kedelai, jagung, kacang hijau, dan lain-lainnya. Yang penting kacang-kacangan. Kalian buat ya kaligrafi yang bagus dari biji-bijian tersebut. Oke, Bu Neneng kasih waktu, tugasnya minggu depan kalian sudah mengumpulkan kaligrafi tersebut. Demikianlah pembelajaran Al-Islam pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan ada manfaatnya, bermanfaat buat kalian semua. Bu Neneng akhiri dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.